Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan apa saja yang telah saya lakukan selama berkarir di Institut Teknologi Bandung. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk hadir dalam acara pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Baiklah, adapun judul pidato ilmiah saya pada hari ini adalah material dan device MOS, metal oxide semiconductor, keadaan kini dan perspektif masa depan. Ini adalah kerangka pidato ilmiah saya. Yang pertama saya akan memaparkan bagaimana fase awal dari transistor MOS itu. Kemudian kita akan melihat hukum Moore yang mendorong miniaturisasi sehingga kita bisa menikmati komputer yang makin lama makin cepat dan masif. Itu adalah keadaan di dunia. Kemudian kita coba kembali ke Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan, kita akan melihat bagaimana tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, pada bagian kedua kita akan mencoba melihat bagaimana miniaturisasi transistor MOS tersebut yang dimulai dengan teori skala Bakhani. Kemudian kita coba lihat arus bocor, terobosan di dalam gerbang oksida gerbang silikon dioksida. Dan sesuai dengan teori skala Bakhani, kemudian ada sintesis dielektrik tetapan tinggi sebagai pengganti SO2 agar tetap terus mengecil. Dan kemudian kita coba lihat arus terobosannya. Nah, ini dalam konteks keindonesiaan. Kemudian saya akan memaparkan sistem karakterisasi arus bocor. Jadi ini terkait dengan keterbatasan di Indonesia. Saya akan mencoba membahas keterbatasan sebagai pemicu kreativitas dan inovasi. Kemudian ada satu produk yang dibuat akibat keterbatasan ini adalah IV meter made in ITB untuk kemandirian. Kemudian dari situ kemudian ada modul praktikum untuk pencerdasan. Dan kemudian bagaimana perspektif masa depan dari transistor nanomos. Kita akan coba lihat bagaimana rekayasa geometri kanal transistor nanomos. Dan terakhir kita coba lihat rekayasa material kanal transistor nanomos. Kita masuk ke bagian pertama. Ini adalah komputer. Hampir seluruh sisi kehidupan kita saat ini itu tidak terlepas dari komputer, apapun bentuknya. Sampai dengan mobil pun ada yang disebut dengan ECU, itu juga adalah sebuah komputer. Bahkan mainan anak-anak pun itu seringkali di dalamnya ada sebuah komputer. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam sebuah komputer. Apa isi dari sebuah komputer? Ada sebuah mikroprosesor. Ini adalah mikroprosesor terakhir dari Intel Core i7. Nah, kemudian kita coba lihat apa yang ada di dalam sebuah prosesor tersebut. Inilah sebuah transistor MOS, metal oxide semiconductor. Di dalam Core i7 lebih dari 1 miliar transistor. Kita bisa bayangkan. Nah, mulai dari komputer, prosesor, dan kemudian MOS, ukurannya makin mengecil. Berapa kecilnya ukuran transistor MOS nanti kita coba lihat. Baik,
Sekarang kita coba tinjau sejarah perkembangan IC dan MOS sendiri. Jadi pada tahun 1960 itu IC pertama kali ditemukan. Sejalan dengan itu MOSFET silikon yang biasa dikenal dengan transistor MOS silikon juga ditemukan. Nah, kemudian antara tahun 1960-1965 perkembangan IC begitu pesat, walaupun pada waktu itu IC masih berdasarkan bipolar, satu kutub lain dari transistor. Dan kemudian Pak Gordon Moore saat itu dari Fairchild kemudian melihat perkembangan ini dan ia membuat sebuah prediksi yang dikenal dengan hukum Moore pada tahun 1965. Satu tahun berikutnya kemudian ditemukan dynamic random access memory, di mana sebuah kapasitor digabung dengan sebuah transistor MOS. Pada tahun 1970, 4 tahun setelah itu, di RAM komersial 1 kilobit direalisasikan secara komersial. 1 tahun setelah itu kemudian prosesor 4 bit dibuat sebagai sebuah hasil kolaborasi antara perusahaan kalkulator Jepang dengan Intel. Sejak saat itu kemudian permintaan untuk memperbesar kapasitas baik itu DRAM maupun prosesor makin meningkat. Akhirnya pada tahun 1974 mulailah miniaturisasi transistor MOS. Terus berlanjut miniaturisasi tersebut sampai milestone berikutnya adalah MOS chip mikrometer tahun 1984, dan akhirnya pada tahun 1990 transistor MOS menggeser transistor bipolar. Nah, ini adalah hukum Moore yang mendorong miniaturisasi. Jadi pada tahun 1965 Pak Moore mengatakan bahwa jumlah transistor itu berlipat dua antara 1960 sampai 1965 setiap 24 bulan. Dan kemudian pada tahun 1974 miniaturisasi MOS itu berhasil. Kemudian ukuran ya, dari segi teknologi 5 mikron bisa diturunkan menjadi 1 mikron. Dan kemudian pada tahun 1984 teknologi itu kemudian diturunkan kembali dari 1 mikron menjadi 0,25 mikron. Ini akibat pendorong dari hukum Moore. Dan setelah itu hukum Moore kemudian direvisi bahwa jumlah transistor berlipat 2 setiap 18 bulan. Nah, ini adalah perkembangan prosesor antara tahun 1970 pertama kali dibuat 4004 hingga kini ya, dual core Intel Itanium 2 prosesor. Kita lihat pada tahun 1970 jumlah transistor di dalam prosesor itu hanya beberapa ribu, 2000 sekitar. Saat ini pada tahun kira-kira 2007-2008 lebih dari 1 miliar transistor ada di dalam prosesor tersebut. Kita lihat dalam 40 tahun terjadi 1 juta kali lipat peningkatan jumlahnya. Ini prosesor. Baik, bagaimana dengan memori? Kita lihat pada tahun 1970 kapasitas memori hanya 1 kilobit, tapi sekarang sekitar 2008-2009 sudah 4 gigabit. Dalam kurun 40 tahun ada 4 juta kali lipat pertambahan. Baik, kita sedikit bergeser kepada konteks keindonesiaan. Jadi ini adalah Tridharma perguruan tinggi yang dimulai dengan pendidikan pembelajaran, Dharma pertama, Dharma kedua penelitian, Dharma ketiga pengabdian masyarakat. Bidang saya untuk penelitian itu adalah fisika material dan fisika instrumentasi. Tetapi seperti tadi saya telah sebutkan bahwa tanggung jawab tidak hanya di penelitian. Jadi kita coba lihat di dalam pendidikan pembelajaran ada keterbatasan. Saya melihat
untuk membantu teori yang diberikan di kelas, kita memiliki keterbatasan di dalam kit atau modul praktikum untuk mahasiswa. Kemudian ada satu lagi keterbatasan instrumen analitik untuk alumni pasca sarjana yang telah mengambil kuliah di kelompok keahlian fisika material elektronik. Dua keterbatasan ini kemudian menjadikan kami untuk berbuat. Jadi dengan demikian keterbatasan itu sebagai pemicu kreativitas dan inovasi.